Mulai? Ya. Oke. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang malam di mana kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, kalau kami pagi hari ini boleh berkumpul lagi dalam persekutuan di New Life ini. Kami hendak memuji, muliakan Engkau juga. Saatnya kami menerima firman Tuhan. Biarlah kami undang kuasa Roh Kudus-Mu urapi kami semua. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, di bawah salib Kristus kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini saya diberi kesempatan yang bahagia untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bunyinya demikian, biar saya baca sendiri pelan-pelan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita hidup semati. Aku sangat terus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacita melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghibur yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitamu. Demikian, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Konteks dan teks pembacaan yang kita baca pagi hari ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan pengarahan sedikit wasana untuk kita melihat konteks kehidupan kita yang sebenarnya. Pernahkah
Setiap orang mengalami kekecewaan. Pasti pernah ya. Kecewaan seringkali membawa kita menderita, pikiran dan hati kita tertekan. Ya, pernahkah kita mengalami damai sukacita? Pasti pernah juga ya. Pertanyaan ini sengaja saya sampaikan bagaimana setiap orang mengalami ya ada keberhasilan, dia bersukacita karena dia bisa keluar dari masalah. Ya, demikian kita semua mengalaminya. Nah, konteks daripada teks ini, saya ingin sampaikan bagaimana surat Rasul Paulus mau menyampaikan kepada orang-orang di Korintus. Di mana kita memahami tentang teks ini, kota Korintus sendiri adalah sebuah kota pelabuhan. Katakan kota pelabuhan Makedonia ini memang ramai. Berkunjung para pedagang dari daerah satu ke daerah lain, mereka singgah ke daerah Makedonia ini. Sehingga kalau Makedonia ini menjadi daerah pelabuhan, kita sudah bayangkan betapa ramainya bisnis di sana. Ramainya pertumbuhan masyarakat karena perdagangan. Bukan masyarakat juga mengalami pendapatan tinggi, tapi satu hal Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di balik dari sukses dan keberhasilan itu, kehidupan orang-orang Makedonia merosot moralnya. Mereka merosot moralnya karena kehidupan dan cara hidup mereka tidak takut akan Tuhan. Kota Makedonia yang maju membuat masyarakat maju hidup bahagia. Tapi kehidupan mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak setia pada Tuhan. Mereka kawin-mawin, kehidupan pencemaran tubuh atau kerajaan surga ini ini rusak oleh perbuatan-perbuatan manusia. Nah, inilah yang digambarkan oleh Paulus pada Korintus, jemaat di Korintus. Maka Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus. Ya, dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji. Janji itu, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Inilah Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Korintus. Kita ini semua memiliki janji-janji keselamatan dari Allah. Ya, dimiliki oleh orang-orang percaya. Kalau janji-janji itu dimiliki oleh kita, maka kita lihat kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tadi saya sudah gambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Korintus yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Paulus mengatakannya kepada mereka, berilah tempat pada ayat kedua, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak seorang pun yang kami cari untung. Paulus menasihati pada jemaat ini, maksud daripada ayat ini, bahwa Paulus minta kepada jemaat ini, bukalah hatimu, berilah tempat, terimalah Tuhan. Ya, buka hati. Mereka sedang ditawan oleh kehidupan kemewahan, keberhasilan, tapi buka mereka. Supaya kasih karunia Roh Kudus itu masuk, terimalah Yesus. Paulus ingin menasihati mereka bahwa ini tidak rugi. Tidak seorang pun kami cari untung. Ya, Paulus ingin sampaikan bagian dari surat ini pada kaitan dengan ayat
yang pertama ini, ya, mau mengatakan bagaimana orang-orang Korintus ya diajak, dinasihati oleh Rasul Paulus dengan bijaksana, dikatakan ya kepada mereka, aku berkata demikian bukan aku menjatuhkan hukuman atas kamu karena kehidupan kamu demikian, bukan. Sebab dikatakannya bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Ya, sehingga kita sehidup semati. Ya, harus merasakan tanggung jawab. Ada jemaat di sana. Bagaimana kehidupan moralitas yang turun, yang rusak itu, ya, mereka harus berubah. Ya, nah, mereka ada orang-orang anak-anak Tuhan. Ya, Paulus ini katakan bahwa bukan berarti nasihat yang diberikan Rasul Paulus itu hendak menghukum mereka dalam cara hidup mereka. Seringkali kita, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam persekutuan gereja ya, ada para pengkhotbah berkhotbah, ada yang merasa sakit hati karena terpukulnya firman Tuhan, memukul hati mereka. Oh itu Pak hamba Tuhan pendeta kalau khotbah kok sering singgung-singgung saya kan gitu kan. Nah, Paulus memahami itu dengan hikmat Allah. Dia tidak ingin jemaat di Korintus merasa tersinggung karena nasihat-nasihat yang dia berikan kepada sana. Ya, Paulus ingin supaya mereka memahami sebagai saudara seiman yang sehidup semati, saling menasihati, saling membimbing, mengarahkan, bukan saling menghakimi. Banyak lihat kadang-kadang di dalam kehidupan orang-orang percaya seringkali menghakimi banyak. Kamu susah karena kamu tidak pernah berdoa. Ya, kamu begini-begini. Kita lihat perumpamaan ketika Yesus pada saat menyembuhkan orang buta. Ya, banyak orang menafsir orang buta itu karena orangnya berbuat dosa orang tuanya. Tapi Yesus menjawab, di dalam orang ini kerajaan Allah mau dinyatakan. Artinya di dalam setiap kehidupan manusia, Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya. Demikian di Korintus. Ya, Rasul Paulus menyampaikan demikian dengan maksud supaya jemaat di Korintus berubah perilakunya. Berubah mereka ke cara hidup yang moralitas yang sudah jatuh. Mereka mau berubah. Inilah maksud dan tujuan. Karena mereka adalah saudara-saudara seiman. Di dalam hati Paulus ada merupakan tanggung jawab. Maka itu dikatakan dalam ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala perintah kami. Aku sangat terhibur dan sukacita melimpah-limpah terhadap kamu. Ini Rasul Paulus ingin sampaikan pada jemaat di Korintus. Ya, walaupun kehidupan mereka itu adalah satu kebahagiaan saya untuk melayani, memberitakan. Ya, dikatakan bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh perhatian dari jemaat-jemaat ini. Sementara jemaat-jemaat itu mampu memberi bantuan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ayat 5 ingin menyampaikan dalam kehidupan kita ya. Banyak kali para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan di pedalaman, ya di desa kok mereka tidak mendapat perhatian dari orang-orang. Sementara kehidupan di sana orang-orang makmur-makmur aja. Kita katakan kita orang-orang percaya Tuhan, hidup diberkati, tetapi pelitnya setengah mati. Melihat hamba-hamba Tuhan yang ada membuka jalan pemberitaan firman Tuhan bagi supaya orang-orang di sana mereka mengenal Tuhan. Ya, ini tugas jemaat harus perhatikan. Banyak gereja pelitnya minta ampun. Mereka tidak perhatikan itu hamba Tuhan yang memberitakan di daerah pelosok desa. Mereka berjuang dengan kadang-kadang tidak makan. Pada saudaraku yang Tuhan Yesus kasih.
Pernah saya ditugaskan pelayanan ke daerah Lampung, dalam daerah yang terpencil sekali di sana. Saya ke sana, untuk saya dengar di sana, ada penginjil yang sudah 3 tahun sampai 6 tahun, mereka tidak dapat uang gaji dari induknya. Kenapa? Mereka hanya makan dari hasil dari warung-warung, utang bon semua. Itu kehidupan para hamba Tuhan di desa, di pelosok. Kehidupan mereka penuh dengan kesulitan penderitaan. Demikian Rasul Paulus mengungkapkan pada jemaat di Korintus. Ketika saya kunjungi Makedonia, kedapatan jemaat ini tidak memberi perhatian pada hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang melayani di sana. Ini Paulus mengingatkan, ini tanggung jawab kita, tanggung jawab gereja. Bukan gereja harus menutup diri dan hitung-hitung. Kadang pemberian sesuatu kita hitung ada motivasi apa ya memberi. Ya kan? Tetapi kita tahu Rasul Paulus dan bijaksana menasihatkan jemaat di Korintus bahwa saat dia mengunjungi Makedonia dan Yudea, dia menerima jemaat bagian itu sekarang. Wilayah di mana dia kekaisaran Romawi, dia mengunjungi pada saat itu. Yang didapat informasi mereka hidup dalam kekayaan berkat yang mereka miliki. Tak satu mereka perhatian pada orang-orang kudus. Ini diteguran untuk kita semua. Ya, sebagai orang-orang percaya, di mana tanggung jawab kita untuk memperhatikan pemberitaan Injil, pemberitaan firman, pemberitaan kabar baik kepada orang-orang. Apakah kebenaran dan keselamatan itu hanya pada orang-orang kota? Tentu tidak, saudaraku yang harus disampaikan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu. Itu tugas PI, tugas pekabaran Injil. Ya, saya bangga kalau saya dengar cerita bagaimana Bapak Pendeta Sony Zakarias yang begitu pelayanan sampai di desa Ibu Neneng. Ada lagi Ibu Pak siapa itu Evrianto. Mereka menceritakan bagaimana mereka harus berkunjung ke sana. Ya. Nah ini kalau kita mengalami terpaan itu, saya sudah mengalami masuk ke kota Lampung, pedalaman di desa, saya mengalami situ. Waduh, saya dengar cerita hamba Tuhan. Bapak periksa bon saya di warung sini, bon saya sekian banyak. Sudah 3 tahun saya tidak pernah kasih kirim uang ke istri anak saya. Karena tugas PI saya harus jalan. Karena tanggung jawab melayani di desa saya harus lakukan. Saya tidak pikir apa yang ada di belakang saya. Yang saya pikir apa yang di depan saya. Saya harus melayani di sana. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Rasul Paulus katakan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang-orang yang rendah hati. Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ternyata Titus pergi ke Makedonia sana. Titus mengajak jemaat di Korintus sana. Mari lihat di 2 Korintus 8 ayat 6. Ya. Paulus banyak mengatakan ungkapan ekspresi saya bersuka cita. Karena Titus berhasil menceritakan bagaimana jemaat di Korintus meminta supaya kami siap. Mengumpulkan segala bantuan untuk orang-orang kudus. Kami siap. Ya, dengan pelayanan ini, maka orang-orang di Korintus ini berlomba-lomba ikut berperan. Di sini Paulus dengar puji Tuhan, luar biasa. Paulus katakan luar biasa. Ternyata orang-orang Korintus bisa membuka hati, membuka kehidupannya menerima Kristus, pembaruan. Untuk menjauhkan dari segala berhala-berhala. Berhala apa? Kalau kita sudah kaya, kita bilang, siapa kenal kau? Saya punya segala sesuatu. Ya kan? Itu berhala modern. Sekarang sembah terhadap uang, sembah terhadap keberhasilan, sukses, bangga dan sombong terhadap keberhasilan kita. Tapi kita tidak tahu, waktu susah kita setengah mati minta tolong Tuhan. Tapi waktu senang sayang. Puji Tuhan, apa Titus memberi kabar pada Rasul Paulus?
jemaat di Korintus sedang siap untuk menerima tanggung jawab, mengumpulkan segala sesuatu yang mereka punya, membantu orang-orang kudus. Ya, itulah perkenanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doakanlah mereka yang melayani di dalam pedalaman. Ya, berdoa supaya Tuhan menjamah mereka dengan kekuatan. Walaupun dalam penderitaan mereka tetap semangat untuk menyampaikan firman Tuhan di pedalaman, di desa. Supaya orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, lihatlah perilaku hamba-hamba Tuhan yang di sana. Supaya mereka jangan menyembah berhala-berhala di sana. Orang-orang desa yang percaya pohon, akar-akar pohon. Minum ini supaya kuat. Minum ini, makan ini. Ya ada, nggak sama dengan makanan kota ya. Kalau kita masuk di pedalaman-pedalaman yang jauh sampai dalam, kita temukan di sana basisnya orang-orang percaya pada ramalan. Orang berbicara tentang kekuatan-kekuatan gaib. Itu yang bisa membuat mereka kuat dan bertahan hidup. Ini tugas PI kita, melihat ke sana. Puji Tuhan, Titus memberikan kabar yang baik bahwa jemaat di Korintus siap. Mereka siap mengumpulkan segala hal untuk membantu orang-orang kudus yang pergi memberitakan kebenaran. Ya, maka dikatakan bukan hanya oleh kedatangan saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmati di tengah-tengah kamu. Ya, karena ya apa dikatakan dalam ayat 2. Saya ingin kita lihat bukan hanya oleh kedatangan saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan. Ya, ternyata jemaat Korintus merindukan sekali untuk berperan serta dalam perjamuan kasih. Ya, bagi orang-orang kudus ya. Keluhan-keluhan yang orang-orang kudus merasakan itu terasa sebagai teman persaudaraan dalam iman mereka terasa. Sungguh mereka telah beralih dari orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak perlu. Dalam ini akhirnya mereka merasa makin bertambah-tambah sukacita. Rasul Paulus merasakan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, tadi saya katakan bagaimana kita bisa merasakan ya dampak daripada kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan dan seiman itu. Dampaknya bukan hanya kita menikmati sukses dan keberhasilan, tetapi bagaimana dampaknya ketika kita sudah ikut berperang, ya, melihat tanggung jawab ke sana. Ada orang yang diberi tanggung jawab memberitakan di sana, tetapi ada orang di belakang yang mengingat-ingat mereka. Itu mereka di kota-kota, mereka ada di gereja-gereja. Jangan gereja-gereja bersekutu hanya bicara tentang kemakmuran, keberhasilan di kota, tetapi di desa kasihan mereka. Nah ini Paulus ingin nasihati. Puji Tuhan pagi ini, apa yang ini sukses dan penyempurnaan ini kita tinggalkan. Segala sesuatu kita buka hati, terima keselamatan yang ada dari Tuhan. Sebagaimana kota Korintus ini. Makanya pertanyaan kepada kita, maukah Anda dan saya ya membuka hati menerima kesempurnaan itu di dalam Kristus Yesus? Ya, tidak sempurna kalau kita hidup di dalam Kristus sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita begitu pasif. Kan kita sering boleh membaca segala macam ayat-ayat firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak bertindak, sama aja tidak ada apa-apa. Dibutuhkan tindakan nyata daripada orang-orang percaya itu apa? Yang mau melihat mereka apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Apa yang kita bisa buat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi dalam surga, firman-Mu yang singkat ini telah hamba sampaikan. Rancangan-Mu Tuhan
untuk sempurnakan kehidupan orang-orang Korintus yang hidup dalam berkelimpahan, hidup dalam moral yang merosot, hidup dalam moral yang sungguh-sungguh tidak memuliakan nama Tuhan, hidup dalam pencemaran, sehingga mereka mengalami kasih karunia Allah. Mereka bersedia membuka hati menerima Kristus Yesus lewat ajakan Rasul Paulus, Titus. Mereka ingin berperan serta di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, buatlah kami semua untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak pasif. Tapi jadikanlah kami sebagai orang-orang yang percaya pada Allah, orang-orang yang memiliki hati inovasi, melihat dan memberi bantuan kepada orang-orang kudus yang terus membuka ruang gerak daripada pelayanan kabar gembira yang berasal dari Yesus Kristus, supaya semua orang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Lydia. Terima kasih Pak Martin, Pak Pendeta Martin untuk firman-Nya. Kerajaan surga dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih pagi ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami masing-masing, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini telah mendengarkan. Bapa di dalam surga, Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Martin yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengembalikan berkat-Mu dalam kehidupan Bapak Martin, dan Engkau memberkati kehidupan secara pribadi, memberkati kehidupan rumah tangganya, memberkati anak-anak, menantu, dan cucu, serta memberkati Tuhan pekerjaan, karya, dan fasilitas yang beliau kerjakan pada setiap harinya. Bapak di dalam surga, pergumulan demi pergumulan beliau Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkatinya, Tuhan Engkau menjaganya di dalam setiap aktivitasnya. Dan apabila Bapak ada hal-hal yang tidak kami inginkan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja turut campur tangan dalam kehidupan. Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony, yang juga berada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan beliau, memberkati pelayanan beliau saat ini yang ada di pedalaman Tuhan. Kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan beliau. Dan pada sore hari ini Tuhan, Engkau izinkan beliau boleh mengadakan acara pengukuhan yang akan beliau terima pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkannya, Tuhan memberikan cuaca, Tuhan memberikan hari baik untuk acara demi acara yang akan terlaksana sore ini Bapak. Tuhan Engkau berkati juga jemaatnya, Engkau berkati gerejanya, dan saat ini sedang membangun Tuhan. Kiranya Engkau mengirimkan donatur-donatur yang beliau butuhkan ya Bapak. Semua dan semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan bekerja, Engkau sendiri yang akan bertindak seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Ibu Neneng yang juga berada di pedalaman, di dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau pun juga menengok keberadaan beliau. Engkau pun juga memberkati keberadaan beliau ya Tuhan. Dana-dana juga yang beliau butuhkan, Tuhan Engkau berkati kehidupan beliau sehari-harinya di dalam melayani Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan juga memberkati anaknya, Tuhan memberkati pribadi Ibu Neneng, sehingga Ibu Neneng boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, dan juga menjadi berkat bagi keluarganya Bapak. Engkau berkati Tuhan, jemaat-jemaat juga yang beliau layani, sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Marsaulina, kiranya Tuhan juga memberkati keberadaan beliau sebagai misionaris Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai beliau semakin hari semakin heran, dan Tuhan juga memberkati pergumulan secara pribadi Ibu Marsaulina dan juga anak-anaknya. Kiranya kami memohon kepadamu, apapun yang beliau kerjakan, semuanya berkenan di hadapan Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Hari di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan telah memberkatinya, Tuhan juga telah menjadikan beliau berkat bagi kami semua, yang beliau telah menyediakan ruangan ini untuk tempat kami beribadah kepadamu Bapa. Tuhan, kembalikan berkat-Mu atas kehidupan beliau sehari-hari, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam rumah tangga, anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan istri kekasih, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kesabaran kepada istrinya Tuhan, di dalam menghadapi rumah tangganya, di dalam menghadapi mendidik anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tuanya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran kepada beliau Tuhan. Tuhan juga memberikan sukacita kepada beliau. Di dalam usianya yang sudah lanjut Tuhan, Tuhan tetap menggendongnya, Tuhan tetap memberikan sukacita Bapa. Tuhan, sakit penyakit yang dialami oleh Pak Hari saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamahnya. Tuhan sendiri yang memberikan mujizat-Mu kepadanya, Bapa. Sehingga Bapa, Pak Hari boleh menerima mujizat-Mu, menerima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami telah menerima jawaban akan doa-doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Mawar. Dan intinya Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan juga memberikan mujizat-Mu kepadanya. Tuhan menguatkan imannya, dan Tuhan tetap memberikan sukacita kepadanya Bapa. Sehingga Tuhan keluh kesah yang setiap saat ada bersamanya Tuhan, tidak mengurangi Tuhan iman percayanya kepadamu Bapa. Tuhan kami mohon kepadamu Bapa, Kau juga memberkati karyanya saat ini yang dia kerjakan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangganya. Berkati juga Tuhan Mas Gino sebagai suaminya Tuhan, berikan sukacita, berikan kesehatan selalu Bapak di dalam mendampingi adik kami Tuhan, di dalam merawat adik kami setiap harinya Tuhan. Tuhan menguatkannya Tuhan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan iman kepadamu Bapak. Biarlah suami dari adik kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anaknya Hendra, kiranya Tuhan juga memberkatinya di dalam pendidikannya, di dalam pergaulannya setiap hari Tuhan. Engkau memberikan roh takut akan Engkau. Tuhan, Engkau juga memberikan roh takut akan orang tuanya Tuhan. Sehingga Hendra tidak melawan akan orang tuanya. Sehingga Hendra tunduk dan takut dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk rumah tangga Ibu Ana. Kiranya Tuhan juga tetap memberkatinya, Tuhan menjaganya, Tuhan melindunginya, Tuhan juga menguatkan iman Ibu Ana Tuhan. Jadikan beliau Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah rumah tangganya, di mana suami dan anaknya belum mengenal akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hati mereka. Biarlah mereka boleh bertobat dan menerima Engkau dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak Ibu Ana Armansyah yang akan mendaftar sebagai kepolisian Tuhan. Tuhan Engkau memberkatinya, Tuhan sendiri yang membuatnya sukses, Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil, sehingga nama-Mu makin hari Tuhan, makin kami muliakan Bapak. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kehidupan kami, di dalam aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami satu persatu, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga pelayanan kami sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau, dan boleh kami memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami Bapa. Doa syukur kami Tuhan, kami hanya panjatkan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Baik, haleluya Tuhan. Saya akan menyambung doa kita. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih. Kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar setiap firman yang disampaikan.
Terima kasih Engkau sudah mendengar setiap doa yang dipanjatkan hamba-Mu, Ibu Lydia. Engkau mengurapi, memberkati Ibu Lydia, Tuhan, saat ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan Ibu Lydia, Engkau tahu, Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, mengangkat setiap beban pergumulan. Biarlah yang penuh kuasa memberikan hamba-Mu damai sejahtera, sukacita, Bapa. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi seluruh keluarga besarnya, Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu, Tuhan. Apapun yang hamba-Mu butuhkan dan rindukan saat ini, Engkau sediakan menurut kehendak-Mu, Bapa. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini, setiap kami yang sudah menaikkan doa dan syukur kami di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang bertindak atasnya, Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu, pelayanan-pelayanan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Baik mereka yang ada di pedalaman, yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Engkau punya cara untuk memperlengkapi. Engkau punya cara untuk mencukupkan segala keperluan. Pergumulan apapun yang hamba-hamba membutuhkan saat ini. Baik itu lembaga misi, misionaris, pendeta, baik itu di luar dan di dalam kota, Tuhan. Baik mereka yang melayani mimbar, baik mereka yang melayani di lapangan-lapangan saat ini, Bapa. Baik di pedalaman, pesisir, pelosok sekalipun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka semua, Tuhan, Engkau tahu. Karena bukan kebetulan Engkau memilih, mengangkat, memakai, mengutus mereka, kami semua untuk menjadi alat bagi Engkau. Engkau punya cara untuk memperlengkapi, Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Tidak ada perkara yang tidak bisa Engkau selesaikan dengan cara-Mu, Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan jarak sekalipun. Karena kuasa-Mu terlalu besar, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Siapalah kami di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Apa yang kami dan makan setiap hari, Engkau yang sediakan bagi kami, ya Bapa. Amin, Tuhan. Saat pagi hari ini, setiap hamba-hamba-Mu pelayanan dimanapun berada, baik di luar, baik di dalam, di kota sekalipun, Tuhan, kota besar sekalipun, Tuhan, biarlah membawa nama-Mu, supaya nama-Mu lebih dipermuliakan. Banyak orang yang belum mengenal akan Engkau, mengenal bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sanggup merubah keadaan yang buruk menjadi luar biasa, yang sanggup menyediakan, membuka jalan keluar di saat kami mengalami jalan buntu, yang membuka jalan setiap berkat yang kami butuhkan. Kami percaya berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang daripada Engkau berikan bagi kami semua, Bapa. Mari Roh Kudus pagi hari ini, Tuhan, Kau melawat setiap kami hamba-hamba-Mu, Tuhan. Dimanapun Kau utus kami, Tuhan, dimanapun Kau pakai kami, Tuhan, jadi perpanjang lidah, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengenal keselamatan itu, Bapa. Seperti apa yang Kau katakan, penuai banyak sekali, Bapa. Bahkan sudah menguning saat ini, Tuhan, tapi penuai itu sedikit. Biarlah padi-padi yang menguning ini, Tuhan, biarlah jiwa-jiwa yang saat ini haus dan lapar mencari Engkau, Tuhan. Pakailah, utuslah siap hamba-hamba-Mu, Tuhan, untuk menjadi terang, untuk membawa nama-Mu, untuk memperkenalkan Yesus yang kami sembah sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mari Roh Kudus pagi hari ini, Tuhan, siapapun kami yang Kau utus saat ini, kami percaya dengan-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan, menyertai Tuhan, dengan segala keberhasilan, apapun yang dibutuhkan hamba-hamba-Mu, apapun yang diperlukan, Tuhan, Engkau yang menyediakan menurut kehendak-Mu, Bapa. Mari Bapa, saat pagi hari ini kami menyerahkan juga pada bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Indonesia Engkau lawat, Indonesia Engkau berkati, Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, sentosa, damai sejahtera. Bangsa kami dipulihkan, Tuhan, saat ini, dari keterpurukan, hubungan persaudaraan, hubungan suku, ras, agama, Tuhan. Tidak ada yang menganggap agamaku lebih hebat, lebih unggul, tetapi semuanya kami sama di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tetapi kami adalah sama, yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Amin. Indonesia kami, Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika tetap dijadikan, Tuhan, sebagai pedoman bangsa kami saat ini, Bapa. Walaupun berbeda-beda, tetapi semuanya sama, satu di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa saat ini, Tuhan, bangsa kami, Tuhan, biar dimanapun saat ini sedang dibangun, Tuhan,
seluruh jadi pembangunan merata Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Lewat tangan dingin seorang Pak Jokowi yang kepilih menjadi pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Bukan kebetulan kamu mengangkat hamba-Mu. Kami menopang pemerintahan kami ini Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Bahkan seluruh jajaran para menteri, Polri dan TNI kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah ruawatan kuasa-Mu menyertai, memberkati tangan mereka, menopang mereka. Kami menopang mereka di dalam doa-doa kami Bapa. Kami percaya lewat mereka semua bangsa ini boleh dipulihkan, dibangun menurut kehendak-Mu Tuhan. Jauhkan dari pertikaian, dari huru-hara, jauhkan daripada pemecah belah Tuhan, dari kelompok orang yang ingin menganggap diri mereka lebih hebat Tuhan. Kau gagalkan rancangan-rancangan mereka Tuhan. Siapapun mereka, biarlah Indonesia terbebas dari perpecahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, perang agama, perang suku kami tolak dalam nama Yesus. Yesus. Indonesia diberkati, dipulihkan. Biarlah kami Tuhan pemimpin yang benar-benar takut akan Engkau. Walaupun semua pemimpin kami Tuhan bukan anak-Mu, tapi Engkau melihat keberadaan mereka. Karena banyak pendoa-pendoa, banyak anak-anak-Mu yang sedang berseru kepada Engkau untuk Indonesia saat ini Bapak. Bawa di hadapan hadirat-Mu belas Indonesia. Kami juga menyerahkan setiap daerah, setiap kota, wilayah yang saat ini terkena banjir, tanah longsor Tuhan, bencana Bapak. Belas kasihan-Mu juga turun atas mereka. Tahu Tuhan, apapun rencana-Mu atas goncangan ini terjadi. Karena Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang Allah tempat kami berseru Tuhan. Kami menyerahkan saudari kami yang terdampak karena bencana ini Bapa, yang saat ini sedang berseru memohon pertolongan. Engkau ada untuk mereka. Engkau punya cara untuk menolong mereka. Engkau punya cara untuk mengirimkan para donatur untuk menolong mereka. Baik yang kehilangan anggota keluarga mereka, baik mereka yang kehilangan segala harta milik mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Engkau bukan Allah yang tidak pernah melihat mereka, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Karena Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau Allah yang tak terbatas kuasa-Mu. Serahkan Tuhan Yesus. Kau melihat saat ini Bapak yang terkena COVID, yang terpapar baik di rumah dan di rumah sakit, baik yang isolasi, di mana mereka berada Tuhan. Belas kasih-Mu turun menjamah mereka Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan. Jangan ada yang meninggal mati tanpa sia-sia, tanpa mengenal kebenaran, tanpa mengenal Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Engkau punya cara untuk membuat mereka mengenal akan Engkau. Beri kesempatan untuk mereka mengenal keselamatan yang daripada Engkau. Janganlah mereka binasa dengan sia-sia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk mereka yang sakit saat ini Tuhan. Adalah kesembuhan ilahi yang daripada Engkau. Kami serahkan semuanya Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan kedua negara yang bertikai saat ini Bapa. Biarlah kasihan-Mu turun Tuhan atas mereka. Pengampunan-Mu turun atas mereka Tuhan. Jangan adakan kekerasan hati seorang pemimpin sehingga banyak orang yang mengalami korban Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas mereka saat ini Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terlebih lagi di Ukraina banyak orang-orang yang mengenal akan Engkau. Banyak orang-orang yang anak-anak-Mu Tuhan ada di sana. Banyak hamba-hamba-Mu ada di sana Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun untuk negara ini Bapa. Kami memberkati mereka dengan belas kasihan. Kami memberkati mereka dengan pengampunan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau. Biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan akan disempurnakan dengan doa yang Engkau pernah ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari Tuhan. Dan kalau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Serahkan kepada pemimpin. Aku yang dikasih. Terputus jaringan. Pak Sony aja deh, Pak Sony. Kemarin terputus ya? Iya, putus jaringannya.
Baik, saya minta kesediaan Pak Pendeta Sony, doa berkat. Pak, suaranya Pak, moodnya. Halo, Pak. dengaran? Pak Martin kepental. Enggak. Ya Pak Pendeta Sony, Sony. kesediaannya doa berkat Pak, mic-nya tolong dibuka. Oh Pak Martin udah masuk. Ya Pak Mat. Ya, sorry. Koneksi internet terganggu di sini. Ya enggak Baik, apa-apa Pak. silakan Pak doa berkatnya. Ya, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Apa